kewajiban warga negara. Selain itu, kalian juga sudah mengetahui tentang contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Mengetahui hal tersebut, kita tidak boleh hanya diam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya penanganan, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Di video ini, kelompok kami akan membahas mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian pelanggaran hak warga negara didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak warga negara. Dalam arti warga negara tersebut tak terpenuhi haknya sebagai warga negara. Contohnya, anak-anak di bawah umur yang berprofesi sebagai pengamen, pemulung, dan pedagang pernapasan. Pelanggaran kewajiban warga negara didefinisikan sebagai tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dapat diamati melalui berbagai bentuk seperti A. Merusak fasilitas umum, B. Melanggar hukum negara, C. Membuang sampah sembarangan, D. Tidak membayar pajak, E. Korupsi. Pelanggaran kewajiban warga negara disebabkan oleh egoisme dan ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum. 1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum harus dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Jadi, para pejabat penegak hukum harus bisa memenuhi kewajibannya, memberikan pelayanan yang adil dan juga baik kepada masyarakat. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Pemerintah bisa mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Beberapa lembaga tersebut diantaranya KPK, Lembaga Ombudsman RI, dan Komnas HAM. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan. Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan. Dalam upaya penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara diperlukan juga peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. 5. Meningkatkan kerjasama. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat, bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Sebagai bentuk pengupayaan memberikan perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat, negara Indonesia membentuk beberapa lembaga sebagai pelindung hak asasi manusia. Contohnya, 1. Komnas HAM, 2. Lembaga bantuan hukum, 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 4. Pengadilan HAM, 5. Kepolisian RI, dan 6. Komnas Perempuan. Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Menaati orang tua, berperilaku baik pada anggota keluarga, membuat tugas rumah dengan baik. Yang kedua, di sekolah. Mengerjakan PR tepat waktu, tidak menyontek, datang tepat waktu, dan melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, di masyarakat. Membina kerukunan tetangga, melaksanakan ronda, tidak mengganggu ketenangan warga. Yang keempat, bangsa dan negara. Mematuhi hukum yang berlaku, membayar pajak, kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan menjaga fasilitas umum. Hambatan dan tantangan dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. A. Kondisi sosial budaya yang berbeda. B. Kesulitan penyampaian informasi dalam komunikasi. C. Kebijakan HAM yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat. D. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM. E. Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia. Dan F. Banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain. San, aku mau tanya. Tadi kan ada pelajaran PKN kan, jadi aku masih kurang paham tentang yang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan aku mau tanya, kan pelanggaran hak dan kewajiban sudah kita ketahui sejak kecil kan, itu kenapa sih masih banyak yang melakukan hak pelanggaran dan pengingkaran kewajiban di sekitar kita? Oke, jadi gini ya, berbagai macam kasus pelanggaran hak dan kewajiban masih sering terjadi
karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, pemerintah juga masih belum tegas untuk menindaklanjuti dan memberikan hukuman kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oh gitu. Ngomong-ngomong, siapa sih yang harus bertanggung jawab tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Yang pasti semua elemen, baik masyarakat maupun pemerintah. Mereka harus sama-sama mengambil andil dalam bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hal ini dikarenakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak akan terselesaikan secara optimal apabila hanya salah satu pihak saja yang bertanggung jawab. Oh, lalu apa aja sih solusi yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dan intensif terkait penegakan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, diharapkan pemerintah juga mampu memberikan hukuman yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oh gitu, jadi sekarang lumayan paham sih tentang pelanggaran hak dan kewajiban itu. Ya udah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.